Bertemu kembali bersama saya Mardiana. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran. Secara khusus kita fokus untuk melihat contoh atau cara menyusun uh, modul ya, yang dulunya namanya RPP karena sekarang uh, menggunakan kurikulum Merdeka. Sehingga sekarang berubah menjadi modul begitu ya. Oke, baik. Eh, untuk kali ini kita lebih fokus kepada contohnya ya. Karena kemarin untuk tahapan-tahapannya sudah saya informasikan pada materi yang sebelumnya. Dan sekarang secara khusus untuk materi bahasa Indonesia ya. Dan untuk materi yang kemarin juga ada saya memberikan contoh untuk modul matematika ya. Dan sekarang untuk modul bahasa Indonesia ya. Oke, silahkan disimak. Nah, untuk modul pembelajaran ya, untuk modul ya, kita menyusun di bagian depannya atau membuat desain di bagian depannya boleh seperti ini ya. Jadi modul ajar bahasa Indonesia kita informasikan pasenya pase apa, apakah B atau C begitu ya. Nah, lalu kita cantumkan subpokok bahasanya juga. Nah, kalau di sini cantumkan pokok bahasanya maksudnya ya. Di sini pokok bahasanya ayo membaca cerita rakyat. Nah, lalu di bagian covernya ini, bagian depan ini juga kita bisa mencantumkan nama kita ya, mencantumkan nama guru yang mengajar mata pelajaran tersebut begitu ya. Nah, seperti yang di contoh ini ya. Untuk membuat cover depan, nanti saya akan memberikan contoh menggunakan video selanjutnya ya, khusus untuk contoh pembuatan cover depan modulnya ya. Kalau untuk hari ini kita fokusnya untuk contoh penyusunan modulnya ya. Oke. Lalu halaman yang selanjutnya ya. Lalu kita isi modul ajar bahasa Indonesia misalnya ya. Nah, lalu di bagian depannya ini bagian depan kita perbesar dulu ya. Nah, ini. Nah, lalu di bagian depan ya, di halaman selanjutnya maksudnya ya, ini cover depan tadi. Nah, lalu untuk halaman selanjutnya ya, kita cantumkan modul ajar bahasa Indonesia, misalnya kalau pelajaran Indonesia bahasa Indonesia, tapi kalau pelajaran matematika ya kita cantumkan mata pelajaran matematika. Nah, karena hari ini khusus untuk bahasa Indonesia ya. Nah, bagian selanjutnya ya kita isi identitas modul. Nah, identitas modul ini berisi mata pelajarannya apa ya kita informasikan. Lalu cantumkan juga bab berapa ya. Kebetulan di sini mata pelajaran bahasa Indonesia, tulis bahasa Indonesia, lalu babnya bab 1 aku yang unik gitu ya. Itu pokok bahasanya atau subpokok bahasanya ya. Oke, materi pokoknya membaca teks dan menjawab pertanyaan terkait isi teks gitu ya. Lalu jenjang sekolahnya sekolah dasar gitu. Kalau SMP ya SMP begitu ya.
Lalu kita cantumkan juga pasenya ya. Pasenya, lalu semesternya. Misalnya semester 1 ya semester 1 tulis ya. Lalu kalau semester 2 ya tulis semester 2. Alokasi waktunya kita juga tulis ya. Terus ini 2 kali 35 menit ya. Nah, jumlah pertemuannya 1 kali pertemuan disesuaikan dengan keadaan kondisi masing-masing sekolah ya. Itu bisa ditulis seperti itu. Lalu mode pembelajarannya tetap muka ya. Mode pembelajarannya tetap muka. Kalau misalnya online ya cantuman online gitu ya. Lalu bagian A-nya capaian pembelajarannya ya. Nah, capaian pembelajarannya sesuaikan dengan pokok bahasan yang kita bahas tadi dan subpokok bahasannya ya. Nah, kalau di sini karena bahasa Indonesia ya, yang pertama capaian pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan kembali ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks yang dibacakan. Nah, begitu ya. Lalu selanjutnya bagian B, tujuan pembelajaran atau TP ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat membandingkan objek atau keadaan berdasarkan pemahamannya terhadap tulisan dan gambar ya. Nah, sumber belajarnya kita bisa masukkan di situ ya, ATP ya, ATP kita bisa berupa PDF ya, kita masukkan di situ ya. Oke. ATP sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya ya. Oke. Lalu bagian C-nya ya, bagian C-nya itu langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di sini kita cantumkan secara detail langkah-langkah apa yang kita lakukan selama proses belajar mengajar ya. Nah, ini karena berkaitan dengan pokok bahasan yang kita bahas hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama guru memberi salam. Nah, karena kegiatan pertama proses belajar mengajar tentu kita langsung pertama-tama itu memberikan salam ya. Lalu menyapa peserta didik dan berdoa bersama sebelum mengawali pembelajaran. Nah, jadi tidak lupa juga untuk berdoa bersama ya sebelum mengawali pembelajaran. Lalu menanyakan kabar, mengecek kehadirannya juga ya melalui absensi. Lalu kesiapan peserta didik, apakah mereka uh, sudah siap untuk mengikuti proses belajar mengajar begitu ya. Lalu menyanyikan lagu. Nah, karena ini apa namanya disesuaikan juga dengan temanya ya. Kalau di sini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, serta menyemangati peserta didik dengan yel-yel, tepuk tangan atau kebiasaan lain yang menjadi ciri khas kebiasaan atau kesepakatan kelas ya. Gitu. Atau kebiasaan lain yang menjadi ciri khas kesempatan kelas tadi ya. Nah, dilanjutkan guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran pada hari tersebut, begitu ya. Nah, menjelaskan kegiatan apa aja yang akan dilakukan serta apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, hal-hal seperti itu kita harus informasikan kepada anak didik kita ya. Jadi supaya mereka paham begitu ya. Kita mengambil nilai mereka itu dari mana begitu. Lalu yang kedua, langkah yang kedua ya, guru memberikan pertanyaan pemantik begitu ya. Nah, ini sangat penting ya dalam proses belajar mengajar, pertanyaan pemantik ya. Hal ini akan merangsang siswa untuk berpikir ya. Gitu. Nah, misalnya ini siapa yang pernah membaca cerita rakyat? Nah, begitu ya. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan makna kata sinonim? Nah, lalu yang ketiga atau C, apa yang dimaksud dengan makna kata antonim? Nah, oke, tanya pemantiknya sudah ya. Lalu yang langkah yang ketiga, guru menyajikan materi pengertian cerita rakyat, makna kata sinonim dan antonim ya.
Lalu langkah yang keempat, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik kognitifnya ya. Lalu langkah yang kelima, guru memberikan peserta didik waktu untuk membaca dan berdiskusi teks cerita rakyat dari DKI Jakarta misalnya ya. Darman dan Darmin. Nah, ini contohnya ya. Yang ada di buku murid halaman 13 bersama teman kelompok. Selanjutnya, guru menjelaskan informasi dalam teks bacaan. Guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar terkait isi teks ya. Seperti apa judul ceritanya, siapa nama tokoh utamanya ya, di mana mereka tinggal, apa kegemaran tokoh utamanya ya. Jadi kita tanyakan begitu ya. Lalu yang keenam, saat mengerjakan latihan mengidentifikasi sifat Darman dan Darmin. Peserta didik diminta untuk menandai kalimat atau paragraf tempat petunjuk ditemukan. Nah, begitu ya. Lalu yang ketujuh, peserta didik diminta untuk melihat kembali kosakata sifat di kegiatan sebelumnya ya sebagai rujukan. Nah, saat ada peserta didik bertanya apakah lawan dari sifat, nah guru dapat menulis di papan lawan katanya ya. Lalu tahapan selanjutnya yang ke-8 ya. Guru meminta peserta didik berdiskusi dengan teman kelompok untuk menjawab pertanyaan tentang teks cerita rakyat Darman dan Darmin yang ada di buku murid halaman 14 misalnya ya, tergantung di buku kalian masing-masing ya, halaman berapa begitu dicantumkan ya secara detail. Lalu langkah yang ke-9, guru meminta setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Nah, lalu yang ke-10, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Guru memberikan penguatan setelah masing-masing kelompok yang maju ke depan kelas, begitu ya. Nah, lalu tahapan selanjutnya, peserta didik bersama guru menyimpulkan tentang sifat-sifat Darman dan Darmin. Yang ke-12, peserta didik bersama guru melakukan refleksi secara lisan mengenai perasaan dan pemahaman mereka setelah mengikuti pembelajaran pada hari itu ya. Nah, yang ke-13, peserta didik menerima informasi tentang kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, perlu disampaikan juga untuk pertemuan selanjutnya apa yang akan dikerjakan begitu ya. Lalu yang keempat, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama. Karena dari awal tadi sudah berdoa untuk selesai pembelajaran, maka berdoa kembali begitu ya. Lalu menyanyikan lagi lagu ya di sini senang dan di sana senang dan mengucapkan salam penutup. Nah, itulah langkah-langkah dari langkah-langkah pembelajarannya. Kita boleh mencantumkannya menggunakan kalimat berupa deskriptif atau mendeskripsikan berupa kalimat, bisa juga apa namanya dicantumkan runtut berdasarkan angka-angka begitu ya. Pertama apa, kedua apa ya, itu diceritakan secara runtut begitu dan secara terinci gitu ya. Lalu selanjutnya ya bagian D-nya ya. Nah, asesmen formatifnya. Nah, karena dalam penilaian di modul ya, dalam penyusunan modul itu ada asesmen ya, formatif dan sumatif begitu ya. Nah, kalau asesmen formatif itu kalau disesuaikan dengan tema yang dibahas tadi, sesuai dengan bahasannya, pemetaan peserta didik bersama teman kelompok berdasarkan kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat dari tokoh dan cerita rakyat Darman dan Darmin dengan menjawab pertanyaan dalam bacaan di buku murid halaman 14 begitu ya. Nah, itu instrumen penilaiannya ya. Jadi untuk mendapatkan asesmen formatif itu ada instrumennya ya yang sebagai alat kita untuk melihat begitu ya atau mengukur ya. Nah, misalnya kasih nomor nama anak-anak di situ, nama peserta didiknya siapa,
lalu kelompok berapa, lalu kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat dari tokoh dalam cerita Rakyat Darman dan Rami itu seperti apa kemampuan mereka. Nah, kalau nilainya 1 tentu kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik, begitu ya. Lalu rubrik penilaian menuliskan informasinya. Nah, ada rubrik penilaiannya ya. Jadi rubrik penilaian penulisan informasi itu kalau kurang itu artinya anak itu belum mampu mengidentifikasikan sifat tokoh dalam cerita dengan menjawab semua pertanyaan dengan benar ya. Sehingga kita memberikan nilainya kurang begitu. Lalu kalau cukup berarti peserta didik itu mampu mengidentifikasikan sifat-sifat tokoh dalam cerita dengan menjawab 2 pertanyaan dengan benar begitu ya. Sehingga kita memberikan nilai kepada anak itu cukup. Lalu kalau baik, nah artinya peserta didik kita itu mampu mengidentifikasikan sifat-sifat tokoh dalam cerita dengan menjawab 3 pertanyaan dengan benar begitu. Sehingga kita memberikan nilainya baik atau 3 begitu ya. Lalu yang selanjutnya sangat baik begitu ya. Berarti peserta didik kita mampu menuliskan informasi dengan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Maka dapat penilaian baik atau 4, poin 4 ya. Kriterianya peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika mendapatkan nilai 3 sampai 4. Nah, kita kasih keterangan juga ya di situ ya. Nah, peserta didik dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran jika mendapatkan nilai 1 sampai 2 ya. Oke, selanjutnya yang E ya, tindak lanjut penilaian. Nah, ada tindak lanjut penilaiannya ya. Pertama, kegiatan pembelajaran untuk peserta didik yang belum mencapai pembelajaran diberikan bimbingan dalam mengidentifikasi sifat-sifat dalam tokoh cerita. Jadi, kalau anak didik kita masih belum bisa atau belum mencapai pembelajaran yang diberikan yang kita bimbing tersebut belum dia pahami gitu ya, maka kita akan memberikan pengayaan ya kepada peserta didik kita tersebut ya. Kegiatan pembelajaran untuk peserta didik yang sudah mencapai pembelajaran diberikan soal dalam mengidentifikasikan sifat-sifat dalam tokoh cerita yang lebih kompleks. Jadi kalau yang sangat paham begitu ya, atau mencapai tujuan pembelajaran dengan baik begitu, maka kita akan memberikan soal lagi gitu ya, soal cerita yang lebih kompleks atau lebih menantang begitu ya, gitu. Yang membuat mereka lebih paham lagi begitu maksudnya ya. Selanjutnya F ya, bagian F, refleksi guru dan peserta didik. Nah, dalam tahap-tahap atau langkah-langkah penyusunan modul itu ada bagian yang namanya refleksi guru dan peserta didik. Nah, jadi kita cantumkan di situ refleksi gurunya seperti apa, begitu ya, berupa pertanyaan ya. Misalnya, peserta didik apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang mencapai tujuan pembelajaran? Nah, begitu ya. Lalu yang kedua, apakah kesulitan yang dialami peserta didik yang tidak mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu peserta didik? Misalnya ya. Ketiga, apakah terdapat peserta didik yang tidak fokus? Bagaimana cara guru agar mereka bisa fokus kepada kegiatan berikutnya? Nah, begitu ya contoh pertanyaannya atau refleksinya. Bagaimana kondisi peserta didik saat belajar secara mandiri? Nah, apakah ada perbedaan dari belajar mandiri dan dari belajar berkelompok? Nah, kita lihat kalau mandiri seperti apa anak tersebut dan kalau berkelompok seperti apa ya. Oke, bagian refleksi peserta didiknya. Nah, refleksi peserta didiknya, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, nanti peserta didik yang menjawab. Lalu pada materi ini bagian mana yang menurut kalian sulit?
Nah, mereka akan menyampaikan bagian mana yang sulit begitu ya. Nah, bagaimana juga yang menarik begitu ya. Itu hal-hal yang kita tanyakan kepada peserta didik saat kita merefleksi kegiatan pembelajaran kita. Nah, sikap baik yang kalian rasakan selama pembelajaran apa begitu ya. Kita perlu tanyakan kepada mereka ya. Nah, apakah manfaat belajar hari ini? Nah, apakah sangat bermanfaat bagi mereka atau tidak ya? Nanti mereka akan menceritakan. Nah, jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? Nah, jadi mereka bisa menilai diri mereka sendiri. Apakah mereka betul-betul bersemangat, betul-betul mengerjakan, betul-betul fokus gitu ya, mereka bisa merasakan sendiri dan menilai diri mereka, begitu ya. Itu refleksi peserta didik. Nah, lalu bagian F ya. Tadi F juga ya. Oh, F berarti bagian H-nya ya, H. H, bahan dan media pembelajarannya. Nah, kita cantumkan bahannya dari mana, bahan ajarnya dari mana aja begitu ya. Bukunya buku apa yang kita gunakan, lalu medianya media apa aja yang kita gunakan. Misalnya buku guru, buku murid, PPT, teks, proyektor, dan lain sebagainya ya. Jadi kita cantumkan bahan dan media pembelajarannya. Oke, selanjutnya. Nah, LKPD, kelompok lembar kerja peserta didik ya. Jadi ada LKPD-nya ya. Nah, ada petunjuk pengerjaannya bagaimana ya. Jadi dicantumkan semua di sana ya. Tuh, gantung dengan pembahasan atau materi yang kalian ajarkan. Nah, lembar penilaian sikap atau efektifnya. Jadi kita cantumkan lembar penilaian sikap atau efektifnya bagaimana, begitu ya. Misalnya menggunakan format pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dari awal kegiatan sampai akhir. Nah, jadi menggunakan format pengamatan ya yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir ya. Nah, misalnya seperti ini ya contohnya ya. Nah, sikap berdoa, jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, kalau selalu terlihat kusuk saat berdoa ya tentu baik sekali ya. Nah, maka mendapatkan nilai 4. Kalau sering terlihat kusuk saat berdoa tetap baik, mendapatkan nilai baik ya. Lalu yang kadang terlihat kusuk saat berdoa. Jadi kadang-kadang kusuk, kadang-kadang tidak begitu ya. Jadi kita berikan cukup gitu. Dua ya. Jadi tidak pernah terlihat kusuk saat berdoa tentu tidak mendapatkan nilai yang baik, itu kurang ya. Jadi nilainya 1 begitu. Lalu jujur begitu ya. Kriteria yang selanjutnya jujur sama ya. Tindakan selalu dengan ucapan. Jadi apa yang dia ucapkan benar seperti apa yang dilakukan begitu ya. Lalu disiplin. Nah, kita ngukur juga kedisiplinannya ya. Kalau baik ya tentu kita berikan 4, lalu baik sekali 4, baik 3 ya. Kalau kurang maka kita akan memberikan cukup. Kalau kurang baik maka kita akan berikan 1 atau belum mampu menjalankan aturan, misalnya mampu menjalankan aturan dengan kesadaran diri, mampu menjalankan aturan dengan pengarahan guru, kurang mampu menjalankan aturan dengan pengarahan guru, belum mampu menjalankan aturan. Nah, itu jadi seperti itu seterusnya ya. Lalu yang selanjutnya tanggung jawab. Nah, di situ ada poin-poinnya juga ya. Jadi kalau yang tertib mengikuti instruksi instruksi dan selesai tepat waktu ya tentu kita memberikan nilai 4 dan seterusnya ya. Lalu percaya diri. Nah, kriteria yang selanjutnya percaya diri, tidak terlihat ragu-ragu misalnya. Ada juga anak-anak yang kadang-kadang terlihat ragu-ragu. Lalu selanjutnya terlihat ragu-ragu. Nah, tapi dia tetap mau atau berani begitu maju gitu ya. Lalu yang selanjutnya memerlukan bantuan guru. Nah, jadi ada yang masih memerlukan bantuan guru, maka kita akan memberikan nilai 2 misalnya ya. Lalu yang belum menunjukkan kepercayaan diri, kadang-kadang tidak mau maju ke depan
depan saat disuruh begitu ya. Tentu belum ya, belum mendapatkan nilai kepercayaan diri yang baik begitu ya. Nah, ini keterangan nilainya kita juga cantumkan di sana ya. Oke, lalu kita cantumkan bahan ajarnya ya di bagian akhir dari susunannya ya, bahan ajarnya. Kita lampirkan di sana ya. Lalu karena sesuai pokok bahasan yang dibahas tentang cerita rakyat ya, maka cantumkan juga di sana ya. Oke, demikian contoh dari modul ajar bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia semester 1 ya. Semester 1 fase C sekolah dasar ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa selalu semangat dan tetap belajar. Jadikan belajar itu adalah kebiasaan hidup kita, karena belajar menolong kita untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Terima kasih.